sebagai mahasiswa, kita tuh sering sibuk dengan tugas, terus juga organisasi. Tetapi di balik itu semua, ada Pancasila yang harus tetap kita jalanin. Nah, Pancasila sendiri nggak hanya sebagai dasar negara, tapi itu juga sebagai pedoman hidup yang relevan dengan kehidupan kita. Oh, berarti kalau dipikir banyak situasi kampus yang bisa jadi contoh penerapan Pancasila ya. Jadi nggak hanya sekadar teori, tapi juga nyata ya. Kalau kita bicara soal Pancasila di kehidupan kampus, pasti nggak lepas kan dari yang namanya etika. Nah, kalian tahu nggak itu etika itu apa? Untuk memahami peran Pancasila, kita perlu tahu dulu nih arti dari etika. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Artinya kebiasaan atau karakter. Secara sederhananya, etika sendiri itu adalah tentang ilmu apa yang baik, apa yang buruk, apa yang seharusnya kita lakukan, dan apa yang tidak seharusnya kita lakukan. Kalau kita jalani Pancasila dalam kehidupan di kampus, sebenarnya kita tuh udah menerapkan pedoman etika itu sendiri loh. By the way, udah mau kelas. Ayo kita kelas yuk. Kita duluan ya. Duluan ya. Makasih. Nah, teman-teman, di dalam etika ini tuh ada beberapa aliran. Ada deontologi, yaitu benar karena kewajiban. Yang kedua adalah teleologi, yaitu benar karena bermanfaat. Yang ketiga adalah etika kebajikan, yang mana etika ini adalah membentuk karakter yang baik. Yang keempat adalah etika religius, yang mana etika ini berlandaskan ajaran Tuhan. Nah, semua aliran ini ada dalam aliran Pancasila. Contohnya ada waktu kita ujian itu kita ada kewajiban buat jujur. Kalau kita nyontek atau kita nggak jujur, artinya kita melanggar etika. Kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, artinya kita telah menerapkan sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Atau contoh lainnya di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di dalam lingkungan kampus, di lingkungan persekolahan, kita pasti punya teman-teman yang beda agama, dan di saat kita bisa saling menghargai, bisa saling menghormati, itu juga merupakan penerapan sila Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contohnya lagi itu ada dalam organisasi. Kan kadang suka ada perbedaan pendapat. Nah, kalau kita bisa musyawarah tanpa memaksakan kehendak kita, itu juga suatu perwujudan dari Pancasila di sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dari teman-teman, sila-sila di Pancasila memiliki nilai normanya masing-masing. Seperti contohnya, pada sila pertama kita diajarkan untuk beriman dan juga menghormati keyakinan orang lain. Pada sila kedua kita diajarkan untuk bersikap adil dan juga beradab. Pada sila ketiga kita diajarkan untuk menjaga persatuan. Sila keempat kita diajarkan untuk melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan, di mana kita harus mementingkan kepentingan umum, bukan pribadi maupun golongan. Pada sila kelima atau yang terakhir, kita diajarkan untuk menghormati hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Nah, dengan begitu, agar Pancasila nggak hanya jadi hafalan, kita juga bisa memulai dalam hal-hal sederhana seperti jujur dalam berbuat, menolong sesama di dalam lingkungan sekitar, bermusyawarah dalam organisasi, dan juga menerima perbedaan. Di era digital juga kita dapat menjaga Pancasila dengan cara bijak dalam bermedia sosial. Kalau setiap mahasiswa dan setiap masyarakat mampu melakukan hal-hal kecil ini secara konsisten, maka Pancasila akan senantiasa hidup dan mengakar dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita ada kewajiban untuk Setiap individu tiba-tiba melakukan Pancasila memiliki